Selamat siang Pak Hakim. Apa Selamat, Pak Hakim sedang istirahat? selamat siang Pak Rino. Kebetulan ini lagi istirahat. Oke. Nggak ada kegiatan Pak Hakim ya? Saya izin mau ngobrol sedikit dengan Pak Hakim. Oke, siap. Kebetulan kita ini lagi istirahat. Eh, Kita punya waktu kurang lebih 20 menit, Pak. Monggo kita manfaatkan waktu ini untuk ngomong-ngomong. Eh, ada tujuan apa ini ya? Kok tumben? Pak Rino ingin ngajak ngobrol dengan saya. Ini Pak Hakim, tadi pagi saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Beliau ini menerima laporan dari pengawas yang dulu itu loh Pak, yang pernah supervisi saya di kelas. Katanya Bapak pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks Pak. Oh, begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Pak Rino gunakan? Saya menggunakan sumber belajar lain. Saya langsung mencari di Google, baik materi maupun soal latihannya. Oh, Karena saya begitu. pikir itu lebih simpel, Pak Kim. Oh, begitu. Lalu apa yang terjadi setelah Pak Rino menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung, Pak Kim. Mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Oh, begitu. Ya, Menurut Pak Rino, apakah cara Pak Rino menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar kira-kira, Pak? menurut saya sudah benar, Pak Kim kayaknya. Saya sampaikan, meskipun menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku, Pak Kim. Eh, Menurut Pak Rino, mengapa pernyataan Pak Rino kok membuat pengawas itu tersinggung? Barangkali Pak Rino bisa flashback gitu ya. Kalau menurut saya sih buku teks itu penting sebenarnya untuk digunakan ya sebagai bahan ajar yang konvensional tentunya. Tapi ya juga mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Coba Pak Rino flashback lagi, kira-kira ada hal lain apa begitu ya? Mungkin Iya, Pak Pak Rino Kim, bisa. saya paham. Gini, saya paham. Ini saya sadar, mungkin cara penyampaian argumen saya, Pak Kim, kepada Pak Pengawas mungkin kurang tepat, jadi membuat beliau tersinggung. Oh begitu ya. Dari penjelasan Pak Rino tadi, sekarang hal apa yang Pak Rino inginkan kira-kira? Sepertinya gini, Bang, saya mau minta maaf, tapi bingung ini, Pak Kim. Bagaimana caranya ya? Saya ingin supaya Bapak Pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Kalau boleh tahu nih Pak Rino ya, menurut Pak Rino kira-kira siapa ya yang bisa dimintai untuk menyampaikan keinginan Pak Rino kepada pengawas? Sepertinya saya mau coba dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Kim. Iya. Tentunya Pak Rino punya alasan ya, Ya, mengapa Pak Rino memilih beliau. karena Bapak Kepala Sekolah kan lebih dekat dengan pengawas dan juga tahu permasalahan ini. Lalu apa yang akan Pak Rino sampaikan kepada beliau kira-kira? Begini, Pak Kim, saya akan menjelaskan kronologisnya, Hmm. kejadian saat itu seperti apa saat supervisi oleh Bapak Pengawas. Saya akan mohon kepada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya pada Bapak Pengawas, dan saya juga menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Eh, Apa selanjutnya rencana Pak Rino ya jika kepala sekolah telah menyampaikan keinginan Pak Rino kepada pengawas Pak? Gini Pak Kim, saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan
harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan juga mencari sumber referensi lain, baik dari internet ataupun yang lainnya. Saya juga akan berusaha menyempatkan diri bertemu dengan Bapak pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku paket atau buku teks. Ini luar biasa Pak Rino, dan saya sangat setuju. Kira-kira menurut Pak Rino, kapan Pak Rino akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Saya rasa lebih cepat, lebih baik loh Pak Rino ya. Iya Pak Hakim, insya Allah segera Pak. Ini mungkin setelah ini saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah. Oh begitu. Nah ternyata dari bincang-bincang kita ini Pak Rino sudah menemukan solusinya ternyata ini ya. Alhamdulillah Pak. Iya, ya semoga sukses Pak. Kabari saya jika nanti ada sesuatu hal yang bisa menyelesaikan solusi Bapak tadi. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Oke, terima kasih Pak Hakim sudah bisa menemani saya ngobrol. Terima kasih. Oke Pak Hakim. Oke, Pak Rino, bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang kegalauan saya akhir-akhir ini di kelas Pak. Iya, baik Pak Hakim. Apa ini yang digalaukan? Silakan diceritakan. Iya. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas yang saya ajar ini sepertinya kurang antusias Pak dalam menerima pelajaran yang saya berikan. Ya. Selain itu juga saya melihat dan mengamati ternyata murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu ya hanya kisaran 50% begitu Pak di tiap kelasnya. Oh, seperti itu Pak Hakim ya. Jadi menurut Pak Hakim, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan masukan atau solusinya begitu ya atas permasalahan saya tentang rendahnya antusiasme murid-murid yang saya ajar akhir-akhir ini Pak. Baik Pak Hakim. Kira-kira kalau Pak Hakim berharap seperti itu, saya ingin tahu Pak Hakim. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Pak Hakim ini kurang antusias dalam belajar bersama Pak Hakim ini? Ya, kalau saya ingat kembali, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid kurang antusias itu adalah mungkin pembelajaran saya ya, sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Ya, kadang saya terlalu dominan itu Pak Rino ya, untuk berbicara, bercerita gitu. Dan yang kedua, kadang saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran yang saya berikan itu, Pak Rino. Oh, begitu Pak Hakim. Jadi Pak Hakim ya sudah tahu penyebabnya. Kira-kira apa saja yang dapat merubah itu? Ya, apa saja yang dapat membuat murid Pak Hakim sekarang berubah menjadi lebih antusias dalam pembelajaran? Setelah saya pikir-pikir Pak ya, tapi belum saya coba. Sepertinya murid-murid ini tentu menginginkan pembelajaran yang asik ya. Apalagi era sekarang, era digital ya. Menginginkan pembelajaran yang tidak monoton atau tidak membosankan. Sepertinya kok begitu Pak Rin? Ya, wah, saya sependapat ini dengan Pak Hakim. Lalu menurut Pak Hakim, ya, apa yang kira-kira bisa membuat murid itu lebih asik dalam belajar dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran? Ya, menurut saya, dan ini sepertinya harus saya coba ini. Pembelajaran itu harus berpusat pada murid sepertinya. Ya, murid nanti akan saya minta untuk aktif dalam pembelajaran,
kemudian ice breaking mungkin ya, karena selama ini saya tidak pernah seperti itu, atau ada game ya supaya pembelajaran itu lebih menarik. Sepertinya itu Pak. Iya, iya, iya. Luar biasa Pak Hakim, bagus itu. Lalu ini Pak, mengenai tugas murid ya. Menurut Pak Hakim, apa penyebabnya murid itu kok kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Setelah saya merenung ini sebelum ketemu sama Bapak ini ya, saya coba-coba untuk berpikir, kenapa ya? Sepertinya saya ini terlalu memaksakan diri ya. Ya, tugas-tugas itu terlalu apa ya? Pertanyaannya itu terlalu banyak. Ya, kadang-kadang juga mungkin saya tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Sepertinya seperti itu, Pak. Iya. Oke. Baik Pak Hakim. Kalau boleh tahu, Pak Hakim menggunakan sumber belajar apa saja ya? Ya, saya biasanya menggunakan buku teks dan ya buku yang ada di perpustakaan. Biasanya hanya seputar itu, Pak Rino. Oh iya. Kira-kira menurut Pak Hakim ini ya, ada nggak sumber belajar selain buku teks itu? Ya, untuk era sekarang ya tentunya banyak, Pak. Ya, sumber belajar misalkan dari YouTube, kemudian artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang kekinian gitu ya, misalkan TikTok atau Reel di IG dan Facebook. Sepertinya itu perlu dicoba kiranya Pak Rino ya. Iya, nah betul sekali Pak Hakim itu. Jadi saya yakin sekali bila Pak Hakim menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti tadi itu, murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Bagus itu Pak Hakim. Jadi sekarang apa rencana Pak Hakim untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, dari pembicaraan kita tentunya yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, itu kuncinya mungkin ya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti kita ngambil video di YouTube ya, atau membuat TikTok ya. Dan tentunya yang kedua, tentu saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, namun dalam bentuk tugas yang sesuai dengan bakat dan minat murid itu mungkin ya, agar anak-anak ketika mengerjakan itu termotivasi dan cepat selesai nih. Ya, istilah sekarang itu kalau nggak salah pembelajaran berdiferensiasi itu Pak Rino mungkin ya. Ya, Pak Rino kan pakarnya ini, barangkali nanti saya bisa belajar banyak. Nah, sehingga murid nanti tidak terkesan terpaksa begitu, tetapi mereka merasa senang mengerjakan tugasnya. Ya, misalkan membuat produk dengan drama, lagu, puisi, poster, pantun, atau sekarang yang lebih ngetren ini tugas-tugas dengan digital itu ya, produk-produk digital mungkin. Barangkali seperti itu Pak Reno ya. Ya, sip. Bagus sekali rencananya Pak Hakim. Mudah-mudahan berhasil ya. Ke depan kira-kira ini komitmen Pak Hakim terhadap rencana ini bagaimana Pak? Ya, saya akan berusaha untuk komit ya, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya. Saya mungkin akan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ya, sehingga murid-murid dapat menjalankan istilah ngetren sekarang itu apa Pak? Merdeka belajar itu ya. Nah, selama ini sepertinya saya ini kurang memerdekakan murid-murid itu. Ya, saya akan coba itu dan saya akan membuat murid-murid menjadi senang dengan kegiatan eksplorasi materi ya, tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan untuk memilih sumber belajar pada murid-murid yang sesuai ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin seperti itu Pak Rino ya. Wah, bagus sekali Pak Hakim. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan Pak Hakim ini. Terima kasih Pak Rino ya. Dari bincang-bincang kita ini sepertinya kok tercerahkan begitu ya. Yang awalnya buntu,
apa yang harus saya lakukan. Ternyata di sini ada solusi gitu ya. Meskipun hanya dengan bicara ringan ya. Oke. Sekali lagi Pak Rino, terima kasih. Sama-sama Pak Kim, alhamdulillah. Monggo silakan. Baik, sudah selesai.